Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 356, bait yang ke-1 dan yang kedua. Tinggallah dalam Yesus. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga mulia, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala yang Kau telah berikan pada kami, berkat yang Kau telah limpahkan pada kami sampai dengan saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Tuhan, kiranya Engkau persiapkan hati kami masing-masing untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya kami tahu dan kami dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak ditinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian saudara, bacaan kita pada saat ini dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Renungan inspirasi pada malam hari ini akan saya beri tema pemangkasan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah istilah dalam dunia bercocok tanam yang disebut pemangkasan. Pemangkasan adalah kegiatan membersihkan tumbuhan dari bagian yang berpenyakit, sudah tidak produktif lagi, atau sudah tidak diinginkan lagi. Bagian dari tumbuhan yang sering menjadi target pemangkasan berkisar dari daun, buah, ranting hingga akar. Tujuan dari pemangkasan beragam, mengarahkan pertumbuhan tanaman menjadi kesehatan tanaman, membuka jalur pertumbuhan baru, dan lain sebagainya. Namun, intinya tujuan akhir dari proses pemangkasan hanyalah untuk meningkatkan kualitas bunga ataupun buah yang dihasilkan dari tumbuhan tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, dalam Alkitab, Yesus pun pernah menggunakan perumpamaan tumbuhan, di mana Ia sebagai pokok anggur, kita sebagai rantingnya, dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Dalam hal mengikut Tuhan juga berlaku proses pruning atau pemangkasan, di mana ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat yang kedua. Bapa di surga akan terus mengerjakan proses pemangkasan di sepanjang hidup kita. Dan yang menjadi target pemangkasan adalah segala sifat dan kebiasaan buruk, kekerasan hati, dan semua karakter yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tujuan akhirnya apa, saudara? Tujuan akhirnya hanya satu, yaitu agar karakter kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Proses pemangkasan ini biasanya dikerjakan melalui perantaraan orang lain, baik itu keluarga, teman, saudara, maupun pasangan hidup kita masing-masing. Dan pesan Tuhan sangat jelas, ranting yang tidak tinggal di dalam Dia akan menjadi kering, dan ranting yang kering ujungnya hanya akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Seperti yang tertulis di Yohanes 15 ayat yang ke-6 tadi. Oleh karena itu, jika kita saat ini sedang mengalami proses pemangkasan dari Tuhan, pilihlah untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, agar hidup kita dapat semakin hari semakin berbuah. Kita harus merespon setiap proses dengan benar, sekalipun itu menyakitkan. Dan percayalah bahwa semua proses ini harus kita lewati agar kita semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku, berserah
pada proses pemangkasan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan ketahuilah bahwa semuanya itu perlu dilakukan agar hidup kita bisa semakin berbuah. Mari, selama kita hidup, seperti dikatakan dalam Yohanes 15 tadi, selama kita hidup, proses pemangkasan itu akan terus terjadi hingga pada tujuan akhirnya Tuhan membentuk karakter kita menjadi serupa seperti Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk melaksanakan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan firman yang begitu indah. Engkau telah berikan firman yang menguatkan iman kepercayaan kami untuk selalu tinggal di dalam Engkau, untuk selalu menerima proses pemangkasan yang sedang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami semakin hari semakin berbuah dan menjadi sosok yang berkarakter serupa dengan Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau selalu memampukan kami untuk menjalani proses yang sedang Engkau kerjakan pada diri kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang Kau telah berikan pada kami pada saat ini menjadikan cambuk bagi kami untuk selalu berpegang dan untuk selalu tinggal di dalam Engkau bagaimanapun keadaan kami. Sesulit apapun keadaan kami harus tetap berpegang dan tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.